Bisa. Sip. Oke, yang pertama kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang kita bertemu lagi di pelatihan software SAP 2000. Yang di sini kita akan ngebahas 3 poin. Ini masih dasar semua sebenarnya. Yang pertama ini adalah pengenalan aplikasi software SAP 2000. Lalu yang kedua yaitu adalah menggambarkan model dan analisis balok sederhana. Lalu yang ketiga adalah studi kasus, struktur portal, dan angka batang. Mungkin ini buat teman-teman 20 ini mungkin bakal sangat ngebantu banget, soalnya ini akan ngebantu dari segi Macban. Buat teman-teman 19 juga akan ngebantu banget, soalnya kita juga lagi belajar ngitung struktur portal juga ya, buat pakai metode 3 momen. Ya mungkin dari pelatihan ini juga memiliki tata tertib, yaitu adalah yang pertama, link media akan disebar 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta dan pembicara harus bergabung dalam apps Zoom Meeting paling lambat 5 menit sebelum kegiatan dimulai. Lalu yang ketiga, peserta mohon memakai pakaian yang rapi sopan. Lalu yang keempat, peserta wajib mengganti nama depan menjadi formatnya, yaitu adalah npm underscore nama. Lalu yang kelima, link presensi akan dikirimkan melalui grup latihan software 1 kali 24 jam. Lalu yang keenam, selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan sebisa mungkin untuk mengaktifkan kameranya. Yang ketujuh, selama pemateri menyampaikan materi, semua mikrofon peserta harap wajib di-mute dan memperhatikan pemaparan materi dengan seksama. Yang kedelapan, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab saja dan dilarang memotong pembicaraan pemateri. Bila mana dibutuhkan interaktif, nanti langsung ngomong aja ya. Atau ini mah kayak gak apa-apa sebenarnya mah santuy aja buat masalah tanya jawab ini. Ntar langsung nanya aja ke materi, tapi dengan etika ya untuk memotong atau apanya. Lalu yang ke-10 adalah peserta dilarang berbicara kotor, sara menyinggung perasaan orang lain dalam ucapan secara verbal maupun secara langsung atau berbentuk tulisan. Baik, bisa langsung dimulai aja untuk materi. Diki Chandra di. Ya, baik. Terima kasih, Pak Muhammad Farhanuddin Yusuf. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, apa kabar nih? Ya, siap. Meskipun sudah lama, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang menjalankan. Nah, untuk sekarang mungkin rekan-rekan semuanya, di sini kita akan sharing sedikit mengenai SAP 2000 ya, suatu software yang digunakan pada analisa struktur. Nah, bagi rekan-rekan yang belum mengenal software SAP 2000 ini, mungkin software SAP 2000 ini merupakan salah satu software yang digunakan dalam mendesain dan juga menganalisa struktur. Nah, karena pada perhitungan struktur yang kompleks atau rumit ya, itu diperlukan suatu program untuk menghitungnya supaya mempermudah pengerjaan dan juga memperkecil risiko kesalahan. Nah, seperti itu teman-teman. Karena software ini sangat dibutuhkan ya untuk mengurangi human error tadi. Seperti itu mungkin sedikit pengertian mengenai SAP 2000. Dan seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Farhanuddin Yusuf tadi, bahwasanya ini sangat berguna di dunia perkuliahan dan nanti juga ketika kita keluar di lapangan juga sangat berguna juga ya, seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai modul yang sudah tim Akpro siapkan ya buat rekan-rekan nantinya. Nah, mungkin rekan-rekan silakan boleh buka aplikasi atau software SAP 2000-nya. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari software SAP 2000. Di sini ada blank ya, tidak ada apa-apa, kita tidak bisa mengoperasikan apapun.
Nah, di sini apabila teman-teman ingin bekerja atau menggunakan SAP 2000 ini, bisa menuju ke file, ke sebelah sini teman-teman, ke file, dan apabila teman-teman belum pernah membuat filenya atau belum pernah sebelumnya menggunakan SAP 2000 ini, maka silakan pilih New Model. Nah, apabila ingin menggunakan atau membuka file yang sudah ada, teman-teman bisa pilih Open ya, seperti itu. Dan sekarang di sini saya sudah pergi ke file dan juga sudah mengklik New Model, karena di sini kita asumsinya baru mengenal sekali software ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini merupakan tampilan dari New Model. Dan di sini ada beberapa template yang sudah disiapkan oleh SAP 2000, mulai dari blank, grid only, beam, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan, saya rekomendasikan bagi rekan-rekan yang belum pernah sekali menggunakan SAP 2000, silakan untuk pilih grid only. Karena ini lebih sederhana dan nanti ketika sudah mahir bisa menggunakan template yang lainnya. Baik, dan di sini hal yang sangat perlu diperhatikan adalah mengenai default unit. Ya, mohon maaf teman-teman, sedikit bising. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah mengenai default unit. Nah, di sini merupakan satuan yang akan kita gunakan untuk perhitungan kita nanti. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan kilonewton meter Celsius. Seperti itu. Dan kita akan pilih grid only. Klik saja. Nah, ini kemudian akan muncul quick grid lines. Nah, di sini saya akan bantu dengan sebuah gambar. Oke, terlihat ya? Baik. Nah, di sini teman-teman, ketika kita mengklik OK ini, maka akan tampil tampilan seperti layar di sebelah kanan ini, gambar ini teman-teman. Nah, di SAP 2000 ini mempunyai 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, sebenarnya di sini itu di SAP ada dua tipe, ada sumbu global dan juga sumbu lokal. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada sumbu global, yaitu yang ini, X, Y, Z. Namun lebih lengkapnya mari kita pelajari. Nah, ini saya sudah menyediakan. Untuk sumbu global, nah ini digunakan sebagai acuan pada keseluruhan model, teman-teman. Yaitu yang tadi ya, yang ini nih, sumbu global, X, Y, Z. Selanjutnya adalah sumbu lokal. Nah, di sini sumbu lokal digunakan untuk acuan pada tiap elemen model, baik itu join, batang, maupun area. Nah, mari kita lihat. Di sini yang saya tunjukkan dengan kursor ini merupakan join, teman-teman. Yang ini join, yang ini join. Dan di antara join ini merupakan batang ya, kalau misalnya sudah kita gambarkan pemodelannya. Kalau yang berwarna abu-abu ini semua, itu namanya adalah grid. Grid itu merupakan alat bantu untuk kita menggambar, atau ibaratnya untuk mempermudah kita menggambar ya, seperti itu. Baik, kita lihat ke bawah. Nah, ini dia contoh dari sumbu lokal 1, 2, dan 3. Teman-teman bisa lihat ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan juga ada yang berwarna biru. Nah, di sini dari sumbu-sumbu ini menggunakan prinsip kaidah tangan kanan, teman-teman. Nah, bagaimana tangan kanan itu? Nah, seperti ini. Jadi, kaidah tangan kanan itu ketika X ini, teman, ibu jari ya, X ini ibu jari, maka yang Y ini merupakan telunjuknya. Dan untuk Z yang ke atas ini merupakan jari tengah atau telapak tangan kita. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita kembali lagi ke SAP 2000. Nah, itu perihal perihal sumbu global dan juga sumbu lokal ya. Di sini untuk quick grid lines ada pilihan number of grid lines, X, Y, dan Z. Nah, di sini untuk X direction ini 4, yaitu yang ini teman-teman. 1, 2, 3, 4 terhadap sumbu X ya. Dan untuk yang Y 4 berarti ke belakang. 1, 2, 3, 4. Dan untuk Z itu ke atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu teman-teman. Untuk number of grid lines. Selanjutnya mengenai grid spacing. Di sini grid spacing merupakan jarak antara grid ini teman-teman. Namun di sini konstan jaraknya. Untuk X 6 ya, di sini berarti jarak titik 1 ke titik 2 atau join 1 ke join 2 itu adalah 6 meter karena kita menggunakan meter, teman-teman. Dan di titik 2 ke 3 6 meter juga, dan begitu pun seterusnya. Dan hal itu sama diterapkan di sumbu Y dan juga sumbu Z. Oke, itu untuk grid spacing. Selanjutnya adalah first grid line location. Di sini merupakan titik koordinat kita. Kita memasukkan 0, 0, 0, oleh karena itu struktur kita atau grid kita akan berada di titik 0, 0, 0. Seperti itu. Baik, oleh karena itu kita pilih langsung saja OK.
Di sini kita boleh langsung mengeditnya di sini. Kalau yang di modul ini bisa teman-teman lihat, ini yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya mengenai pembukaan. Nah, di sini di modul kita dieditnya dari Quick Grid Lines. Namun tidak apa-apa, misalnya teman-teman tidak mengeditnya di sini karena nanti juga bisa mengedit kembali di Edit Grid Data. Oke? Karena itu kita oke saja. Nah, baik, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya ketika kita klik OK, di sebelah kiri ada tampilan Windows, XY Plane, dan sebelah kanan ada tampilan Windows 3 dimensi view ya, atau 3D view. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, di sebelah kanan ini mungkin saya akan memberikan sedikit mengenai bagaimana caranya untuk merotasi ya. Ini kan 3 dimensi nih. Untuk merotasinya, untuk yang versi sekarang, yang saya gunakan, versi 21, nah itu bisa langsung tekan Shift dan juga tekan roll di mouse teman-teman, lalu geser. Nah, seperti ini. Baik. Nah, untuk versi 14, nah saya baru 2 ya menggunakan versi 14 dan ke versi ini. Untuk versi 14 tidak bisa menggunakan ini. Versi 14 silakan pergi ke icon di toolbar ini, teman-teman. Toolbar ini, lalu teman-teman bisa klik, kemudian tekan kiri pada mouse. Nah, lalu gerakan, cuman ini kelemahannya adalah cuman 1 kali. Kalau kita lepaskan dan kita ingin memutar lagi, tidak bisa. Harus ulangi lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang seperti yang saya sudah singgung tadi, ada XY Plane, ada 3D View. Nah, ini merupakan bisa dibilang tampak ya, yang disediakan oleh SAP 2000. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3D yang di atas, 3D, ada XY, ada XZ, dan juga ada YZ. Nah, untuk 3D itu seperti Windows sebelah kanan ini. Kalau XY itu seperti Windows sebelah kiri saya, teman-teman, XY ini. Nah, kalau XY ini kan berarti di samping sebelah kiri. Nah, maaf. Kalau XY itu tampak atasnya. XY tampak atas. Kalau untuk XZ itu dari tampak depannya, teman-teman. Dan terakhir YZ itu untuk tampak samping. Seperti itu mengenai tampak ya, teman-teman bisa ubah-ubah. Ini kan tampak XY, teman-teman bisa ubah menjadi XZ, tinggal klik kiri saja pada mouse teman-teman, kemudian akan langsung berubah. Baik, sekarang bagaimana caranya untuk windowing? Windowing ini adalah menseleksi objek ya. Menseleksi objek dalam SAP 2000. Nah, kita gambarkan dulu atau modelkan dulu dengan draw frame. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya mengenai draw frame ini. Kita gambar dulu strukturnya. Nah, baik. Nah, untuk bagaimana caranya untuk windowing atau menseleksi objek itu, ada 2 cara, teman-teman. Ada dari kiri ke kanan dan juga dari kanan ke kiri. Nah, kalau dari kiri ke kanan, nah seperti ini teman-teman, bisa lihat ada kotak garis putus-putus berbentuk persegi berwarna pink. Nah, apabila si batang tersebut atau si objek terkena atau berada di dalam kotak tersebut, nah, tapi tidak seluruhnya, maka tidak akan terseleksi. Oke? Harus seluruhnya. Kita lihat, kita lepaskan. Nah, ini dia. Batang ini tidak terseleksi karena tidak seluruh batang ini ada di dalam kotak ini. Oke? Nah, selanjutnya yang kedua adalah dari kanan ke kiri. Nah, kalau ini kebalikannya. Meskipun yang ada di tengah kotak ini atau di tengah-tengah garis putus-putus kotak ini hanya sebagian batangnya, tapi akan tetap terseleksi. Nah, seperti itu. Itulah bedanya mengenai windowing. Lalu sekarang bagaimana caranya menghapus frame ini? Kita tinggal blok saja, teman-teman. Atau seleksi aja ya. Kita bisa langsung pergi ke edit, kemudian kita di sini ada delete. Itu untuk menggunakan menu bar, tapi teman-teman juga bisa langsung saja seleksi, kemudian klik delete di keyboard teman-teman. Baik, itu mungkin sekarang nih, sebelum saya memodelkan struktur sederhana ya, saya akan menjelaskan tool-tool atau menu-menu yang common digunakan untuk memodelkan struktur. Oke, nah di sini, di atas ini teman-teman, ada yang namanya menu bar. Oke, ada yang namanya menu bar, dan yang di bawahnya ini merupakan toolbar. Dan toolbar ini merupakan bagian dari menu bar. Oke, di sini ada file seperti biasa ya. Saya akan jelaskan beberapa aja. Di sini file ini segala rupa mengenai file ada di sini. Mulai dari new model, open, save, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah edit. Di sini seperti undo, redo ya teman-teman, untuk mengedit lines, dan juga yang lainnya. Selanjutnya adalah view. View ini digunakan untuk
tampilan teman-teman. Tampilan bisa dari untuk zoom ya, untuk menampilkan show grid, jadi menampilkan grid yang abu-abu ini, dan juga show X ini yang simbol X, Y, Z ini, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah define. Nah, define ini digunakan untuk mendefinisikan suatu bahan, bisa bahan ya, yang keduanya bisa section property itu adalah penampang, dan juga bisa pembebanan, itu yang paling common digunakan. Baik, yang pertama aja ya, kita untuk mendefinisikan bahan, kita bisa pergi ke material, teman-teman. Oke, teman bisa lihat. Sebentar. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, dan di SAP 2000 sudah menyediakan 2 template, teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin membuat atau mendefine bahan baru, bisa langsung saja ke add new material. Nah, akan muncul seperti ini. Dan di sini adalah region atau yang teman-teman gunakan ya, acuannya. Kita United States coba. Lalu di sini ada material type atau tipe dari material teman-teman itu mau apa. Oke. Di sini ada steel kan, ada concrete, ada ini beton ya, langsung ada aluminium, ada cold form, ini merupakan baja ringan. Lalu ada rebar ini baja tulangan, tendon, dan other. Nah, other ini teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat material, namun tidak ada di atas ini, tidak ada yang sudah disiapkan oleh SAP 2000. Teman-teman bisa klik other. Oke. Dan ini untuk standarnya, dan apabila untuk mencobanya, kita coba pilih concrete ya, yang sudah familiar, concrete. Kemudian kita pilih user. Nah, ketika teman-teman memilih user ini, berarti teman-teman bisa mengedit atau memasukkan data material sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, coba kita pilih oke. Nah, ini dia tampilannya. Nah, di sini bisa teman-teman edit ya. Di sini ada material name, namanya teman-teman bisa tulis di sini, misalnya beton berapa MPa, di sini bisa teman-teman tulis, dan juga material grade-nya berapa efaksen ya, kekuatan betonnya berapa. Terus di sini ada weight per unit volume atau berat jenis ya teman-teman. Untuk beton bertulang itu kan sekitar 2,4 ton ya, kalau kilonewton berarti 24 kilonewton. Kita coba, nah 24 kilonewton. Untuk modulus elastisitasnya, nah untuk modulus elastisitasnya itu sekitar kan 4.700 dikali akar FC aksennya. Oke, nah misalnya mau 30 megapascal silakan. Oke, cuman di sini perhatikan unit teman-teman. Jangan sampai salah, oke? Ketika ingin megapascal berarti ini rubah menjadi newton milimeter Celsius. Seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini tinggal isi, kemudian di sini ada kekuatan betonnya yang tadi bisa pilih kalau mau 30 seperti itu ya. Kemudian klik OK karena ini cuma contoh jadi saya cancel. Oke, seperti itu. Nah, itu ya untuk mendefine material teman-teman. Selanjutnya kita akan mendefine section properties atau penampang. Nah, di sini ada frame, ada area atau nantinya bisa plat ya untuk plat lantai, plat atap seperti itu. Coba kita ke frame section. Nah, di sini ada tampilannya. Untuk membuat penampang, teman-teman bisa langsung saja add new property. Nah, di sini sudah disediakan lagi oleh SAP 2000 template mengenai penampang ya. Ada profil I dan seterusnya. Ada double L ini untuk steel ya. Selanjutnya kita coba ke concrete. Nah, ini dia ada rectangular, ada yang lainnya juga. Oke. Dan ini untuk baja ringan, coba kita klik. Nah, ada juga yang sudah disediakan oleh SAP 2000 dan order untuk biasa untuk memodelkan sendiri. Coba kita pilih concrete, misalnya kita ingin menggunakan concrete, kita pilih rectangular, misalnya kita ingin memodelkan balok atau kolom ya. Nah, di sini teman-teman tinggal beri nama, terus ini dimensinya mau berapa, tinggal diisi ya teman-teman. Dan di sini material yang sudah teman-teman definisikan tadi sebelumnya, teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih di sini, tentukan misalnya 30 MPa, nanti bakal ada di sini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ke concrete reinforcement, klik. Nah, ini dia, timbul seperti ini. Di sini ada longitudinal bar, ini merupakan tulangan pokok ya, tulangan pokok. Teman-teman bisa atur di sini, misalnya BJ berapa. Nah, untuk confinement bar ini merupakan sengkang atau begal. Nah, bisa atur teman-teman berapa ini ukurannya nanti ya. Lanjutnya di sini ada pilihan, mau mendesain kolom atau beam. Nah, beam ini merupakan balok ya teman-teman. Misalnya mau kolom ya, tinggal pilih kolom, lalu tinggal isikan di sini ada clear cover, yaitu selimut beton ya, selimut beton. Dan selanjutnya ya, ini diameter atau dimensi dari longitudinal bar atau tulangannya seperti itu. Dan kalau ingin beam tinggal pilih beam. Nah, langsung ada pilihan di sini selimut betonnya seperti itu. Kita cancel saja teman-teman.
Baik, itu untuk mendefine section properties atau penampang. Selanjutnya kita akan mendefinisikan ini load atau pembebanan ya teman-teman ya. Di sini bisa di load pattern ini teman-teman bisa memasukkan pembebanan mulai dari beban mati, beban hidup, angin, gempa, statik ya, dan selanjutnya ada beberapa di sini. Teman-teman tinggal pilih saja nanti, lalu teman-teman add new load pattern. Oke, seperti itu. Kita cancel saja. Selanjutnya ada load case. Nah, di sini juga sama mengenai pembebanan, cuman di sini teman-teman ingin lebih lanjut mengenai pembebanan teman-teman. Nah, biasanya di sini digunakan untuk pembebanan dinamik ya. Ini kan linear statik ya untuk DED. Apabila teman-teman ingin merubahnya ataupun nanti ingin memberikan yang baru, teman-teman bisa tinggal add new load case untuk ingin memberikan beban yang baru, misalnya untuk respon spektrum ya, pembebanan dinamik, ataupun ingin merubah yang ini, kita modify saja. Nah, akan muncul seperti ini, tinggal rubah saja statiknya menjadi respon spektrum, oke, atau yang lainnya. Seperti itu, kita cancel saja. Mohon maaf ya teman-teman, ini sedikit cepat karena ini hanya definisi saja, karena ini akan ada di modul juga, oke. Dan ini untuk load kombinasi, oke. Untuk membuatnya ini tinggal add new combo dan teman-teman bisa membuat di sini ya, misalnya beban mati, misalnya skala faktornya berapa, seperti itu. Baik, itu untuk pengenalan. Oke ya, untuk pengenalan teman-teman. Semoga tidak ngantuk ya teman-teman ya. Masih semangat gak nih? Masih. Semangat, semangat. Semangat. Oke. Untuk masa depan yang cerah, memajukan konstruksi Indonesia harus tetap semangat. Baik, sekarang teman-teman, karena sudah selesai pengenalannya, kita langsung ke pemodelan struktur ya, yang ada di modul ini. Contoh 1. Oke. Teman-teman ya bisa lihat, mohon maaf sebentar. Di sini ini ada yang namanya itu balok sederhana ya. Balok sederhana dengan pembebanan merata sebesar 25 kN dan juga jaraknya itu 8 meter. Oke, kita bisa ke sini. Dan di sini teman-teman, mohon maaf. Di sini ini kan belum sesuai ya, ini masih 3D kan. Nah, caranya untuk mengedit grid ini, garis bantu ini, kita tinggal klik kanan pada mouse, lalu edit grid data. Baik, lalu seperti ini muncul, lalu kita modify atau show system. Nah, akan muncullah seperti ini teman-teman. Ini untuk simbol X, Y, dan juga Z. Dan untuk X, karena tadi kita bentang contoh kita itu adalah berapa tadi? 8 meter ya. Nah, 8 meter, oleh karena itu kita hapus saja. Cara menghapusnya adalah ini, delete, hapus. Oke, lalu kita isikan di sini 0. Kemudian ini 8. Oke. Dan selanjutnya di sini untuk Y ya. Y kita tidak menggunakan Y teman-teman ya. Kita bisa delete. Nah, karena kita akan menggunakan 2 dimensi. Oke, di sini untuk Z, ke atasnya coba kita tambah 3 lah ya. Kita di sini delete. Nah, seperti ini aja. Nah, di sini teman-teman dalam define grid system data ada 2 tipe ya, ada ordinate dan juga spacing. Nah, kalau ordinate kayak gitu teman-teman sistemnya. Ketika titik 1 atau grid 1 ini 0 ya. Dan jarak grid selanjutnya adalah 3. Nah, untuk grid selanjutnya adalah kita tambah. Ketika kita ingin panjangnya sama dengan 3, berarti harus ditambah dengan 3, berarti 6. Gitu seterusnya, oke? Sama halnya dengan X dan juga Z. Dan bedanya dengan spacing, nah teman-teman bisa klik di sini spacing. Ini adalah seperti ini. Jarak dari grid Z1 ke grid Z2 adalah 3 meter. Jarak grid Z2 ke Z3 adalah 3 meter. Nah, seperti itu. Ini 0 karena tidak ada grid selanjutnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Karena kita sudah atur ini, kita boleh klik OK. Kemudian OK kembali. Nah, sudah selesai. Ini dia. Oke, di sini ada 3D view dua-duanya ya. Kita bisa ubah ke XZ, coba. Kita pilih XZ. Sorry. XZ ya. Mohon maaf, salah pencet. Nah, di sini sudah tampilan atau tampak XZ itu teman. Kalau di sebelah kanan ini masih 3D. Oke, coba kita lihat. Ini modulnya sepertinya, mohon maaf ya, kok berantakan ya. Kita coba buka lagi ya. Mungkin saya salah buka modul. Oke, sebentar.
Ini dia. Nah, ini udah mendingan ya. Tadi salah buka. Baik teman-teman, di sini kita akan memodelkan suatu balok sederhana dengan pembebanan merata 25 kN. Di sebelah kiri ada penampang roll, di sebelah kanannya ada penampang sendi. Dan jarak antar penampang ini atau bentangnya adalah 8 meter. Oke, kita ke tahap pertama, input model. Input model ini adalah ketika kita membuka lembar kerja tadi, window kita tadi yang teman-teman ya, new model tadi. Selanjutnya adalah menentukan dimensi struktur, yaitu kita mengedit grid data tadi. Kita lanjutkan ke tahap ketiga. Nah, di sini mengubah grid data sudah kita lakukan teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sini. Selanjutnya adalah pemodelan elemen balok. Nah, waktunya kita memodelkan elemen balok kita. Caranya, teman-teman bisa pergi ke draw. Nah, di sini ada draw frame, cable tendon, dan juga ada quick draw frame, cable tendon ya teman-teman ya. Dan ini ada di sebelah sini, di toolbar. Kita gunakan yang ini aja. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Coba kita pilih yang satu dulu. Yang ini. Nah, di sini ketika teman-teman sudah memodelkan penampang ya, teman-teman bisa ubah di sini. Cuman ini tidak ada karena kita tidak memodelkannya. Nah, oke, langsung saja. Caranya adalah klik kiri pada grid pertama. Kemudian geser ke sebelah kanan atau ke grid selanjutnya. Nah, di sini udah ada indikasi ya, L sama dengan 8 meter panjangnya. Lalu klik kiri. Nah, ini cara melepaskannya ini teman-teman. Klik kanan pada mouse. Oke, seperti itu. Itu untuk pertama ya, untuk yang draw frame. Sekarang coba kita untuk quick draw. Kita klik. Di sini tinggal klik saja kepada gridnya. Nah, langsung jadi. Itu dia ya, teman-teman. Kita hanya butuh satu aja ya. Kita ini hapus saja. Baik, ini dia teman-teman yang disebut frame-nya ya. Disebut frame batang dari si balok tersebut. Kita buka modul kita. Selanjutnya tahap kelima. Menetapkan jenis peletakan atau restrain ya teman-teman. Kita pergi. Caranya mudah. Pertama, teman-teman blok terlebih dahulu atau seleksi terlebih dahulu join-nya ya yang akan diberi peletakan. Nah, lalu teman-teman pergi ke assign, lalu pergi ke join, kemudian ke restrain. Baik. Kemudian akan muncul seperti ini. Karena kita sudah menseleksi join ini, dikarenakan di sini juga adalah peletakannya roll ya tadi, kita bisa apply. Baik, nah sudah terpasang. Di sini untuk versi saya bisa menggunakan apply ya teman-teman ya, apply. Nah untuk versi 14 itu tidak bisa, teman-teman harus klik OK, lalu ulangi lagi cara yang awal tadi. Blok lagi, lalu ke assign, dan ke join, dan ke sini. Oke? Kalau versi ke atasnya bisa. Seperti ini. Lalu kita blok seleksi lagi, kita kasih di sini sendi. Lalu kita klik OK. Baik, sudah selesai mengenai reaksi peletakan. Selanjutnya kita ke tahap 6. Mengaplikasikan pembebanan. Oke, di sini kasusnya adalah beban merata ya teman-teman, sebesar 25 kN per meter. Baik, kita buka. Pertama, seperti biasa teman-teman seleksi terlebih dahulu frame teman-teman yang ingin diberikan pembebanan. Langsung ke assign. Nah, di sini ada beberapa ya. Join load ini ketika teman-teman ingin memberikan beban atau gaya kepada join. Kalau frame load, ini teman-teman memberikan gaya atau load ke frame atau batang ya. Dan kabel seterusnya sama, area load juga sama ya. Di sini kita buka frame load karena ini bebannya beban merata. Lalu kita pilih distributed. Oke. Lalu akan timbullah seperti ini teman-teman. Mari kita fokus untuk general terlebih dahulu. General di sini ada load pattern. Nah, load pattern ini merupakan pembebanan yang ingin teman-teman berikan ke sini. Kan kita menggunakan beban mati ya, teman-teman. Tidak mendefinisikan beban lain, misalnya beban hidup ya, life, atau yang lainnya. Jadi kita pilih ini udah. Lalu koordinat sistemnya kita pilih global, jangan lokal ya. Karena global keseluruhan, kalau lokal itu untuk join saja, untuk frame saja, dan untuk area saja. Selanjutnya adalah load direction, ini gravity, ya kita pilih gravity. Kenapa? Biar pembebanannya nanti ke bawah. Ya. Sebenarnya teman-teman bisa pilih exeget juga, cuman untuk kali ini kita pilih gravity. Selanjutnya adalah load type atau jenis bebannya adalah force atau gaya, karena jangan moment ya, karena kita ingin memberikan beban berupa gaya. Selanjutnya kita ke option.
Oke, di sini opsi ada 3 ya. Ada add to existing load. Di sini add to existing load, teman-teman. Perbedaan antara add to dan juga replace di sini, add to existing load ini ketika kita pilih, pas kita memberikan pembebanan ke sini ya teman-teman ya, maka pembebanan yang sebelumnya sudah diberikan ke batang ini masih akan tetap ada. Jadi tidak akan menghapus pembebanan sebelumnya yang sudah diberikan. Beda halnya dengan replace. Kalau replace, ketika teman-teman sudah memberikan pembebanan, kemudian ingin memberikan pembebanan lagi kepada frame ini dengan aturan dari general yang sama ya teman-teman. Tentunya, nah maka pembebanan yang sebelumnya akan hilang, ya akan tergantikan oleh pembebanan yang baru. Oke, itu dia. Dan untuk delete ini untuk menghapus pembebanan tentunya. Baik, kita sekarang pilih replace saja. Nah, di sini juga kita pergi ke trapezoidal load. Oke. Di sini ada 2, teman-teman. Ada relative distance dan juga ada absolute distance. Oke, ada 2. Nah, bedanya ketika relative distance ini kita menggunakan rasio, teman-teman. Nah, ini untuk 1 misalnya. Ini bukan 1 meter ya. Ini merupakan rasio dari panjang keseluruhan batang. Misalnya nih, teman-teman ingin memberikan beban terpusat di tengah-tengah bentang. Nah, teman-teman bentangnya itu adalah misalnya 8 meter. Nah, berarti kan setengah dari bentang itu adalah 0,5. Oke, teman-teman, ini tinggal ubah menjadi 0,5. Kemudian di sini tinggal berikan pembebanannya ingin berapa kilonewton. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk yang ini. Dan misalnya ingin ketika kan panjangnya 8 meter, ingin di jarak 5 meter. Nah, berarti teman-teman harus membagi 5 dengan 8. Nah, hasilnya baru substitusikan ke sini. Seperti itu ya. Selanjutnya kita pilih absolute coba. Nah, untuk absolute teman-teman tinggal langsung klik saja. Misalnya ingin melakukan pembebanan di 4 meter misalnya, tinggal tulis 4 di sini. Lalu berapa bebannya? Misalnya bebannya 6 kilonewton. Nah, tinggal ketik saja, oke? Karena di sini kasusnya kita adalah beban merata. Kita bisa menggunakan uniform load. Baik, kita langsung 25 kilonewton. Dan aturannya seperti ini, lalu kita pilih Oke. Baik, tunggu sebentar ya. Nah, ini dia sudah terdistribusikan ya, maksudnya sudah diaplikasikan pembebanannya kepada frame ini. Baik, kita lanjutkan ke tahap yang ke-7. Nah, tahap yang ke-7 ini adalah menghilangkan beban sendiri material. Nah, kenapa harus menghilangkan beban sendiri material? Seperti ini, teman-teman. Kan ketika teman-teman membuat suatu struktur, frame, tadi kan ada tahapnya teman-teman mendefinisikan material. Oke? Coba ke sini. Teman-teman ada tahapnya mendefinisikan material tadi kan. Nah, di sini SAP 2000 ini sudah secara otomatis memberikan material. Coba kita klik kanan ya kepada frame-nya. Nah, ini dia. Section properties-nya adalah F set 1. Oke, itu dia. Dikarenakan kita agar sesuai dengan perhitungan biasa ya, teman-teman misalnya di statika atau di yang lain-lainnya, kita harus menghiraukan si berat sendiri materialnya, teman-teman. Kita pilih ke define, ya caranya seperti ini. Lalu kita, define, lalu pergi ke load pattern. Nah, di sini dead ya, beban mati. Kita ubah ini menjadi 0 untuk menghilangkan beban sendiri material. Kemudian jangan lupa modify load pattern. Oke, kita klik. Nah, udah berubah 0, pastikan ini sudah 0. Kemudian oke. Selesai. Selanjutnya, nih tahap ke-8. Di sini ada apa? Menentukan tipe analisis struktur. Baik, nah seperti apa tipe analisis struktur? Coba kita pergi ke Analyze, kemudian Set Analyze Option. Nah, di sini teman-teman ya, ketika teman-teman ingin menganalisa sumbu XZ atau XY saja, atau misalnya semuanya ya, 3D frame-nya. Karena kita ini 2 dimensi ya, XZ saja, karena itu kita pilih ini, klik saja. Nah, kemudian akan berubah ini ya. Kita oke. Oke, lanjut ke tahap ke-9, melakukan analisis, dan juga nanti tahap ke-10 adalah hasil keluaran atau output ya teman-teman. Kita langsung saja. Untuk caranya teman-teman menganalisis, teman-teman bisa pergi ke menu bar, analis, kemudian ke run analisis. Tapi di sini toolbar sudah ada cara cepatnya ya, sudah menyediakan. Kita tinggal klik kiri aja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada modal dan juga dead ya.
kita tadi hanya menggunakan dead saja. Untuk modal, ini untuk pembebanan dinamik. Ya, untuk pembebanan dinamik. Jadi kita tidak gunakan. Oleh karena itu, kita pilih run atau do not run case. Nah, pastikan di sini sudah berubah menjadi do not run. Kalau sudah berubah, kita pilih run now. Nah, teman-teman, apabila teman-teman sebelumnya belum meng-save kan, maka teman-teman akan disuruh untuk save terlebih dahulu pekerjaan teman-teman. Coba kita ke sini, coba kita pilih BIM ya. Lalu teman-teman save aja. Tunggu prosesnya. Baik, kita tunggu untuk prosesnya. Nah, ini dia teman-teman tampilan deformasi ya. Deformasi dari balok sederhana ini. Oke, kita lihat di sini. Selanjutnya kita coba lihat teman-teman untuk melihat deformasinya ya. Bisa teman-teman pergi ke ujung ini dan klik kanan teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Nah, berarti di titik ini ya, di titik join ini. Ini untuk 1, 2, 3 ini merupakan sumbu lokalnya. Oke. Dan trans ini merupakan translasi atau perpindahan si joinnya, ini rotasi ya, si rotasinya. Berarti pada titik ini terjadi nih rotasi pada sumbu lokal 2 sebesar ini. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya coba kita mencari reaksi peletakan ya. Nah, kita pergi ke sini teman-teman. Ataupun teman-teman bisa pergi ke sebelah sini, display, kemudian show force atau stress, kemudian pilih join. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman nanti apabila sudah mau definisikan pembebanan, bisa rubah di sini, mau dengan beban apa, mencari reaksi reaksi peletakannya, lalu kita pilih oke aja. Oke, ini dia ya, sudah sudah muncul 100 di sebelah kiri dan juga 100 di sebelah kanan. Seperti ini teman-teman. Oke, ini belum ternyata. Oke. Di sini sudah benar ya, karena tadi kan pembebanan kita adalah 25 kN merata, dikalikan jaraknya 8, berarti totalnya 200, 200 dibagi 2, 100. Oke, fix benar ya. Kita coba cari gaya dalamnya. Nah, ke sini ya teman-teman, masih sama, kita pergi ke frame, force atau stress. Di sini, teman-teman bisa lihat, di sini ada komponen, ada axial force atau gaya normal ya. Coba kita lihat, kita klik apply saja. Ini dia, tidak ada gaya normal. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada gaya searah sumbu seratnya. Oke, atau tidak ada gaya yang tegak lurus penampangnya. Jadi, 0 gaya normalnya. Selanjutnya kita ke shear 22 atau gaya geser, teman-teman, atau lintangnya. Shear 22 seperti teman-teman lihat. Nah, seperti ini. Oh, ini kok kenapa grafik aja? Bagaimana caranya menimbulkan angkanya? Seperti ini. Kita pergi saja ke show value. Pergi, kemudian apply lagi. Nah, sudah timbul ya. Sudah ada shear 22 dan shear 33. Lalu nanti ada torsi momen. Nah, coba kita momen 3. Nah, ini dia ya momennya. Benar ya, 200 ya. Karena cara singkat itu kan 1/8 dikali KL kuadrat kan. Berarti 1/8 dikali jaraknya 8 kuadrat, berarti 8 dikali 25, 200. Oke, udah benar ini untuk momennya. Ini teman-teman udah belum tahu kok ada shear 22, ada shear 33 ya, dan momen juga sama seperti ini. Akan saya, nah di sini ya teman-teman bisa lihat jelas ya. Kalau saya perbesar lagi. Oh, sorry. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, di dalam frame atau batang ini ya, ini batang ini. Di sini ada yang tadi sumbu lokal tadi kan. Nah, aksi 1 ya, sumbu lokal 1 ke sana searah dengan frame-nya. Dan ke atas itu aksis 2 dan yang tegak lurus dengan aksis 1 adalah aksis 3. Nah, apabila teman-teman V atau gaya geser 22 ya, gaya geser 22 itu adalah arahnya ke atas. Nah, gaya gesernya seperti ini ke atas, ke arah aksis 2 dan ke bawah tentunya. Oke. Momen 33 bagaimana? Nah, momen 33 berarti ke arah aksis 3. Nah, ini dia teman-teman. M3 dan ke sebelah sini. Selanjutnya juga sama ya, M22 berarti di aksis 22. V33 berarti di
atau siri 33 berarti di aksis 3. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai ini. Dan yang lazim digunakan itu adalah ini shear 22, geser 22 dan juga momen 33 ya. Seperti itu. Oke, beres. Itu mengenai pemodelan dan juga mengaplikasikan pembebanan dan juga menganalisis struktur sederhana ini. Dan di sini ketika kunci gembok ini teman-teman bisa lihat ya, gembok di sini. Ketika ini masih terkunci, teman-teman tidak bisa menggunakan aplikasi apapun atau tidak bisa mengedit apapun ya. Nah, sorry. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena kita harus nanti membuka terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Baik, sampai di sini. Coba, wah lumayan ya nih. Ngebut. Oke, karena banyak sekali materi yang disampaikan. Jadi bagaimana teman-teman? Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Silakan dari rekan-rekan. Sudah paham? Bagaimana? Coba nih pengen dengar responnya dong. Ayo. Sudah paham berarti ya, rekan-rekan semua? Angkatan 20. Oke. Muhammad Farhanudin Yusuf, udah bisa ya Muhammad Farhanudin Yusuf. Gimana Cep tadi? Terlalu cepat gak ngejelasinnya? Mungkin lebih sedikit lambat aja, Dik. Mungkin ini buat teman-teman juga kalau misalkan ada pertanyaan yang bingungin atau apa bisa langsung tanya aja gitu ya, interaktif aja langsung sama Mas Diki ya, Mas Diki, Bang Diki maksudnya. Siap. Siap, yuk lanjut aja, Dik. Oke, nah itu dia ya teman-teman ya. Sorry ya tadi karena saya ngebut. Karena soalnya ini ada di modul. Yang tidak ada nanti saya ingin sampaikan. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 1 ini kita sudah selesai teman-teman ya. Kita sudah bisa nih menentukan analisis strukturnya. Baik. Oh ya satu lagi ini kelupaan nih ketika ingin teman-teman memunculkan ini ya data ini. Teman-teman klik kanan saja pada batang ini. Nah, lalu akan timbul ya. Oke, seperti itu. Misalnya ini momen 33, momen maksimumnya berapa ya. Misalnya ingin di bentang berapa misalnya. Kan ini 8 meter ya. Di bentang 4 bagaimana? Tinggal klik aja. Nah, lalu ada momennya sebesar ini ya. Oh, ini tengah-tengah dong kalau 4. 3 ya misalnya. Nah, sebesar ini ya. Oke, kalau sudah tinggal close aja atau done. Oke, caranya untuk mengeluarkan ini kan lagi menganalisa kita ya. Kita tinggal klik aja nih gemboknya. Unlock. Dan ini kita klik OK aja. Oke, siap. Kita lanjutkan. Untuk soal yang kedua. Oke, ini ada yang tahu gak nih? Ini namanya struktur apa? Hah? Hilmi mungkin bisa jawab nih. Halo Hilmi? Ucup mungkin? Halo, apa-apa, Mas? Gimana? Ini struktur apa kira-kira? Itu cantilever. Oke, mantap. Bener ya. Nih rekan-rekan juga pasti udah tahu, saya juga yakin, cuman nggak tahu kenapa gak mau buka mikrofon, mungkin suaranya terlalu merdu ya. Nggak apa-apa, pasti udah tahu semuanya. Ini merupakan cantilever ya teman-teman, dengan diberikan pembebanan merata sebesar 10 kN dan juga diberikan pembebanan terpusat sebesar 15 kN. Baik, ini teman-teman apabila ingin memodelkan ini, sama ya caranya seperti sebelumnya, sama bedanya. Jadi, nah, kita bisa langsung saja ke sini, ke SAP 2000. Kenapa saya tadi memberikan space atau grid-nya di sini? Karena biar saya tidak bolak-balik ya menggambar tadi dari awal. Yuk, mari kita gambar struktur cantilever tadi. Kita pilih yang ini aja, draw frame. Kemudian kita seperti biasa. Kemudian untuk melepasannya kita klik kanan. Ini kita close. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan yang namanya perletakan. Kita seperti biasa, blok ya. Lalu kita ke assign, lalu kita ke join,
kemudian kita ke restrain. Nah, di sini kan tadi jepit ya. Jepit, kita pilih jepit. Kemudian kita pilih oke. Nah, sudah teman-teman, ini jepit ya. Selanjutnya tadi kan sama ya, bentangnya itu 8 meter. Nah, pembebanan meratanya itu dimulai ketika meter kelima, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Kita seperti biasa seleksi terlebih dahulu. Kemudian pilih ke assign. Kemudian kita pilih ke frame load. Karena kita ingin mengaplikasikan pembebanan kepada frame. Kita pilih distribute. Oke, ini dia teman-teman. Kalau kita pilih absolute aja ya, sama halnya dengan relatif kok. Cuman kita pilih absolute saja sekarang. Di sini, tadi kan mulainya itu adalah ketika meter kelima ya. Total bentangnya itu adalah 8 meter. Besar pembebanannya itu adalah 10 ya, 10 kN per meter. Oke, dan di sini jangan lupa uniform load-nya harus dihapus, kita nolkan. Karena kalau tidak nanti akan ada double ya, bebanan merata dan juga ini merata seluruh bentang dan juga merata dari bentang 5 ke 8. Setelah itu kita pilih oke. Baik, nah sudah ya. Bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa klik kanan pada frame-nya teman-teman. Klik kanan, nah akan muncul seperti ini. Kalau ingin mengetahui berapa panjang dari frame ini, yang berwarna merah, yang cenut-cenut ya, kita pilih location. Di sini ada length, 8, oh berarti panjangnya 8 meter. Nah, bagaimana caranya mengetahui panjang dari atau letak dari pembebanan merata ini? Kita pergi ke load. Nah, di sini ada start ya, berarti mulai pembebanannya itu 10 kN per meter jika jaraknya 5 meter. Oke, dan ini ketika jaraknya 8 meter, N-nya ya, dari sini sampai sini. Oke, itu untuk mengeceknya. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan pembebanan terpusat. Ya, menekan batang ini. Atau menekan, bukan batang ya, menekan balok ini ya. Kita bisa seleksi dulu seperti biasa ya. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya. Ini kita akan mengaplikasikan pembebanan merata pembebanan terpusat kepada join. Berarti kita pilih join load. Kalau kita pilih force, akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa ubah jenis bebannya apa ya kalau sudah mendefinisikan. Kalau koordinatnya kita pakai global seperti biasa. Dan di sini teman-teman bisa lihat koordinat kita adalah X ke sebelah kanan, Z ke sebelah atas. Nah, sedangkan beban kita adalah ke sebelah kiri ya. Berarti berlawanan arah dengan X. Namun sejajar dengan X. Oleh karena itu kita ubah nilai X-nya menjadi negatif 15 kN kan tadi. Setelah itu kita klik OK saja. Oke, ini dia ya. Sudah ada. Oh kok beban meratanya hilang? Nah, bagaimana cara memunculkannya kembali? Teman-teman bisa pergi ke display, lalu ke show object load assign, pilih frame. Kemudian teman-teman klik OK. Apabila teman-teman nanti ya kasusnya itu pembebanannya banyak, teman-teman bisa pilih di sini yang ingin ditimbulkan. Karena kita cuma satu, kita klik OK aja. Oke, nah sudah ada ya pembebanannya. Baik, sudah selesai mengaplikasikan pembebanan. Selanjutnya, kan kita sudah ya menghilangkan beban materialnya sudah kan tadi, terus mengatur analisisnya sudah tadi. Jadi kita sekarang tinggal menganalisa. Coba ya kita analisa ke run analisis. Dan ini juga sudah dilakukan tadi ya. Apabila belum, ulangi langkah yang dari awal. Run now. Baik, nah ini dia, timbul momennya. Itu negatif 155, negatif. Coba ada yang tahu nggak kenapa ini negatif momennya? Yalmi mungkin? Ucup? Atau rekan-rekan yang lain, silakan. Karena ke atas nih. Ke Gambarnya. atas. Ya. Terus ini, coba kita menggunakan satu window aja ya. Nah, teman-teman, oh ya tadi lupa saya belum mengasih tahu ya. Untuk menghilangkan atau mengeluarkan window, bisa pergi ke tanda silang ini, klik aja close. Dan untuk menambahkannya lagi, teman-teman pergi ke ini, ke segitiga terbalik ini, lalu
klik, lalu add new window. Oke, sekarang kita pakai satu saja biar jelas. Oke, ini dia. Nah, ini teman-teman ya. Ini merupakan momennya. Nah, kenapa ini negatif? Karena berarti ini apa? Oke, Mi. Ini kan negatif ya momennya. Apa yang terjadi di slide atas dan apa yang terjadi di slide bawah? Atau yang lainnya silakan. Ketika kasusnya momen negatif, slide atas itu menerima tekan atau tarik, dan slide bawah bagaimana? Silakan. Dari rekan-rekan yang lain? Mungkin teman-teman sudah belajar ya ini di statika ya dulu pas awal. Oke. Karena gak ada yang Mungkin jawab, saya aja yang jawab lah. Oh, mangga Mi. Untuk serat atas, tarik, dan bawah jadi tekan. Oke, benar ya. Jadi ketika momennya itu negatif, maka serat atas itu akan tarik dan serat bawah itu akan tekan. Nah, kalau momennya positif, serat atas akan tertekan dan serat bawah akan tertarik. Baik, itu dia. Sudah dijawab ya sama Ilmi. Lanjut kita untuk mencari reaksi pertahanan bisa ke join ya teman-teman ya. Bisa ke sini lalu klik OK. Dan untuk mencari gaya dalam, kita coba gaya dalam dulu ya. Nah, coba kita ke gaya geser ya. Apply. Nah, ini dia ya, gaya gesernya. Dan momennya udah. Lalu aksial coba ya, karena tadi ada gaya 15 kN. Nah, ini dia, negatif ya. Karena menekan si batang ini ya. Si balok ini. Oke teman-teman, itu aja mungkin untuk cantilever ya. Oke, udah beres nih cantilever. Cara mengeluarkannya, teman-teman biasa klik ini, lalu klik OK. Nah, ini dia ya. Seperti biasa, ketika ingin memunculkan, bisa display show frame. Kalau klik OK. Oke, itu dia teman-teman ya, mengenai struktur sederhana atau BIM ya. Ini sangat berguna teman-teman ya untuk kedepannya, apalagi sekarang lagi belajar bahan ya. Nanti bisa pakai ini nih. Kalau misalnya ingin mencari reaksi peletakan atau gaya dalam ya. Dan untuk kita juga angkatan 2019 sangat berguna sekali ya. Bisa menentukannya gitu. Terus selanjutnya di contoh soal kita teman-teman ya. Ini udah selesai ya kita lakukan. Di sini kita pergi ke portal. Nah, ini dia. Portal nih, ya yang baru. Di sini ada portal, lebarnya itu 5 meter, tingginya itu 8 meter, dengan peletakannya itu sebelah kirinya roll, sebelah kanannya itu adalah sendi, dan bebanan meratanya itu 50 Newton, dan ada beban terpusat di frame sebelah kiri ke arah kanan sebesar 40 Newton. Bagaimana cara membuatnya? Baik, kita ke sini saja. Nah, ke SAP. Nah, kita buat yang baru ya teman-teman ya. Kita file, new model. Nah, ini save atau tidak? Silakan apabila teman-teman ingin save saja. Kalau tidak ya. Kita tunggu. Nah, kita kembali lagi ke tampilan awal, new model. Kita, teman-teman nanti bisa ya menggunakan 2D frame untuk portal. Tapi sekarang saya masih menggunakan grid only ya. Satuannya masih tetap sama. Di sini kita masukkan coba. X direction, nah jumlah gridnya berarti ke sebelah kanan ada 2 ya. Ke Y itu 1. Untuk Z, itu berarti kita masukkan berapa tuh? 3 ya. 3. Dan di sini untuk jarak X-nya itu kan tadi jaraknya 5 meter. Oke, dan untuk Y ke sebelah dalam berarti tidak ya, tidak ada. Soalnya ini hanya 2 dimensi, XZ saja. Jadi kita tidak atur juga tidak apa-apa. Lalu kita Z, untuk Z itu tingginya itu 8 ya tadi ya. 8, coba kita cek siapa tahu ada yang salah. 213,568. Oke, sudah benar ya. 213,568. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita kembali lagi seperti ini. Ini kan masih XY ya. Kita rubah teman-teman menjadi XZ. Nah, loh kok seperti ini? Nah, di sini karena seperti yang saya bilang tadi, ketika kita masukkan di sini ya, memasukkan ini,
jaraknya nih teman-teman, Z8 berarti konstan di grid 1 ke grid 2 8, grid 2 ke grid 3 itu 8. Jadi 16 totalnya. Sedangkan yang kita mau adalah jarak dari grid 1 ke grid 2 itu adalah 2 meter ya. Dan jarak dari grid 2 ke grid paling atas, ke grid 3, itu adalah 6 meter. Nah, itu yang kita mau kan? Kita bisa ubah. Oke. Caranya, kita klik kanan, kita pergi ke edit grid data. Kemudian kita modify atau show system. Di sini, kita akan rubah bagian yang Z. Kita di sini seperti biasa menggunakan ordinat. Di sini kita ingin 2 meter ya, teman-teman. Lalu kita ke atasnya ingin 6 meter, berarti 6 meter ditambah 2 meter, 8 meter. Seperti itu. Apabila teman-teman ingin menggunakan spacing, silakan ya. Berarti seperti ini aturannya. Oke, kita pilih OK. Kemudian OK. Nah ya, di sini dia gridnya ya, atau garis bantu kita. Selanjutnya kita akan Oh ya. Ya, ada. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini kita akan menggambarkan frame-nya. Oke, strukturnya. Kita dari titik awal nih, dari titik awal ke atas 8 meter ya, sudah benar 8 meter. Kemudian ke sebelah kanan 5 meter, sudah benar. Ke bawah ini hanya 6 meter. Oke, untuk menghilangkan ini atau memutuskannya kita klik kanan. Oke, seperti itu. Ini kita close. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya seperti biasa, kita modelkan dulu reaksi peletakannya. Tadi bagaimana peletakannya? Oh, sebelah kiri roll ya. Sebelah kiri roll. Seperti biasa kita seleksi dulu. Lalu kita pilih assign, kemudian kita ke join, kemudian restrain. Kita pilih roll ya. Oke. Lalu kita apply. Satu lagi. Oke, kita seleksi, kita pilih sendi. Lalu kita pilih OK. Oke, udah beres ya. Sudah ada nih, sudah terbentuk nih portal kita teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan pembebanan. Nah, di sini kan ada beban merata tadi ya. Sebesar berapa tadi? Beban merata sebesar 5 dan terpusatnya 4 ya, sejauh 4 meter dari bawah. Oke, kita blok seperti biasa untuk beban merata 5 kN per meter ini. Kita pergi ke assign, lalu kita pergi ke frame load, lalu kita ke distribute, lalu kita seperti biasa, ini kan beban merata sebesar 5. Nah, jangan lupa ini harus dinolkan. Oke, harus teliti teman-teman di sub variable ini. Kalau kita bisa pilih OK. Ya, ini dia ya pembebanan kita sebesar 5 kN per meter. Dan bagaimana caranya menambahkan pembebanan di frame ini sejauh 4 meter di bawah ya, dari bawah. Kita blok atau kita seleksi ya si frame-nya, kemudian kita ke assign, lalu kita ke frame load, karena kita ingin mengaplikasikan pembebanan di frame, kemudian kita pilih poin, karena poin untuk terpusat. Oke, nah ini dia teman-teman. Semuanya masih sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita pilih absolute saja teman-teman. Di sini kan jaraknya itu adalah ketika 4 meter ya, bebannya itu 4. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya adalah, gaya ini atau beban ini ke sebelah kanan, searah dengan sumbu X. Ya, sedangkan kalau gravitasi, berarti si gayanya itu akan ke bawah. Oke, sesuai dengan gravitasi. Oleh karena itu kita rubah di sini. Oke. Kita rubah ya teman-teman di sini. Berapa ini? X, karena di sini ya ada X, Y, dan Z, dan juga gravity. Untuk X berarti nanti bebannya akan searah dengan sumbu X, dan Y, Z seperti itu, seterusnya sama. Kita pilih X ya. Setelah itu kita apply. Sudah terdapat ya, kita oke saja. Nah, untuk mengeceknya kita bisa klik kanan di frame-nya, kita pergi ke load. Nah, di sini udah benar ya. Point force-nya di 4, sebesar 4. Oke, nah ini hilang, nggak apa-apa, bisa kita timbulkan lagi. Oke. Sudah selesai ya teman-teman, kita menggambar dan juga mengaplikasikan pembebanan.
Selanjutnya, karena kita belum menghilangkan beban merata, maksudnya belum menghilangkan beban sendiri material ini, kita bisa pergi ke divide seperti yang tadi. Lalu kita ke load pattern. Kemudian kita bindingnya menjadi 0. Kemudian modify load pattern, jangan lupa pastikan di sini sudah 0. Lalu kita bisa pilih OK. Dan selanjutnya kita ke pengaturan analisisnya. Kita pilih Analyze, lalu kita ke Set Analysis Option, lalu seperti biasa kita pilih XJet Plan. Lalu sudah selesai, kita pilih OK. Sudah selesai? Itu dia ya. Kita tahap sekarang tinggal menganalisa, teman-teman. Seperti biasa, pergi ke Run Analysis. Nah, di sini untuk modal, kita do not run-kan. Oke, karena ini untuk pembebanan dinamik. Kita pilih Run Now sekarang. Nah, ini kan belum di-save ya. Coba kita ketik aja portal. Ya, teman-teman nanti bisa menentukan nih, mau di folder mana di save-nya. Bisa ya. Oleh karena itu, kita pilih Save. Save. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini dia ya teman-teman ya. Untuk join, coba kita lihat. Ini ya, joinnya ya. Ke atas, ini jelas tidak? Nih, ke atas ada 10,9. Ke sebelah kanan, kelasnya ada 14,1. Dan ini untuk menahan gaya di sebelah sini tadi, 4 kN. Ditahan oleh ini, karena yang di seni. Seperti itu. Ini peletakan sudah ya. Coba kita deformasi. Nah, ini ke sini. Oh, ini kehalangan. Oke. Teman-teman ketika ingin memunculkan letak awalnya ya, sebelum deformasi, klik ini aja, wire shadow. Kemudian ini langsung klik OK aja. Nah, oke, tadi kita di window yang ini, teman-teman. Tidak apa-apa ya. Nah, ini dia deformasinya. Ternyata di sini ada translasi ya, di peletakan sini ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Kita coba yang ini juga ya. Oke. Maaf ya. Oke, teman-teman. Yang sebelah sini, nah indikasinya itu ketika ada ini, teman-teman. Ini yang berubah warna tuh. Kita klik kanan. Yang ini berubah warna ya. Window sebelah kanan. Ketika kita klik window ini, nah ini indikasinya ketika window yang aktif. Kita pilih OK aja. Ya, ini dia ya. Untuk sebelah sini ternyata tidak, saya salah lihat ya. Di sini itu ini karena warna kuning ya. Teman-teman nih untuk ingin merubah warna ini ya, warna-warni ini nih saya sekalian pilih langsung ke option, lalu color, lalu nanti ke display. Nah, lalu di sini ada frame ya, kan saya warna hitam nih. Nah, bisa warnanya hitam. Nah, shadow line. Nah, ini kan kuning nggak kelihatan ya. Kita ganti aja teman-teman, pakai warna apa ya yang enaknya? Yang warna merah mungkin ya, tapi ini sama dengan ini. Oke, kita pilih warna biru aja. Kita klik OK. Nah, kalau ini belum, nah teman-teman bisa klik. Ini lihat ya. Lihat. Coba kita lihat nih. Di sebelah peletakan sendi ini, ternyata tidak ada translasi. Coba kita klik kanan. Nah, ya, yang hanya ada rotasi pada sumbu lokal 2. Translasinya 0. Bisa dilihat ya, ini juga ya. Titiknya masih sama dengan sebelum deformasi. Nah, kalau di sini nih, kita coba lihat, pasti akan, akan berubah ya, kalau di sini itu. Nah, ini dia. Di lokal 1, X ya, kalau searah dengan X, nih, info juga, untuk sumbu lokal dan sumbu global, apabila sumbu lokal tidak diubah-ubah, maka akan sama ya arahnya. X sama dengan 1. Nanti teman-teman bisa baca saja di modul. Nah, di sini ada translasi ke sebelah kanan sebesar ini ya, dan juga ada rotasi di sumbu lokal 2. Oke, seperti itu teman-teman ya, mudah dipahami ya. Oke, tadi ini deformasi sudah, peletakan sudah. Selanjutnya kita coba ke gaya dalamnya, kita ke gaya dalam aksial coba. Atau gaya dalam normal. Nah, ini dia ya. Gaya dalamnya, ini akibat peletakannya sebesar min 10,9 ya. Ini akibat beban yang di sini, yang 4 kN di sini, maka timbullah
pembebanan atau gaya dalam normal di sini, dan ini akibat reaksi peletakan yang di sini. Selanjutnya kita ke shear, coba ke gaya geser atau lintang ya. Nah ini dia, dapat terlihat dengan jelas ya. Dan selanjutnya kita ke momen. Apply. Oke, ini dia ya teman-teman, momennya sudah terlihat dan negatif seperti itu. Oke, setelah selesai kita klik OK saja. Kemudian kita bisa keluar. Kita klik OK aja. Oke, dan di sini sudah selesai ya mengenai, kita akan tampilkan dulu. So, object, lalu ke frame. Lalu OK. Nah, seperti itu teman-teman, mengenai menggambarkan, memodelkan, dan juga mengaplikasikan pembebanan hingga kita menganalisa struktur portal ini. Silakan untuk saat ini ada yang ditanyakan? Enggak? Buat teman-teman barangkali ada pertanyaan, ayo bertanya. Ya, yuk. Jangan malu bertanya, nanti sesat di unstruck. Seperti itu. Ayo teman-teman. Oh ya Dik, mau nanya Dik, boleh nggak Dik? Ya, mangga. Jadi kalau kita ngebulatin si grid nih kan kadang-kadang kalau misalkan nggak pas gitu tuh ya, pembulatan gridnya dari AutoCAD ke SAP tuh kan agak kurang beda gitu ya, pembulatannya beda ya. Nah itu gimana Dik, kira-kira Dik? Jadi supaya si gridnya tuh pas gitu. Oh, seperti itu ya. Ujung itu mengekspor gitu, maksudnya mengimport dari AutoCAD gitu. Kan di AutoCAD kan kayak kita ngedim gitu ya, ngedim ya. Nah, dari dimnya itu tuh kadang-kadang suka nggak pas, kayak misalkan 1,2156788 gitu ya. Nah, itu kadang suka nggak pas buat sudutnya, buat ininya gitu. Oh. Itu ada triknya nggak Dik? Kalau gitu ya, kalau misalnya Ucup ingin mengikuti gitu ya, misalnya panjangnya itu nggak bulat gitu, tetap bisa kok. Ucup ke sini, kita pilih aja, misalnya mau 5, berapa gitu. Coba ya. Ini. Oke tuh. Tetap bisa Ucup ya. Coba kita lihat ya. Ini gridnya ya, menambah panjang kan? Jadi gitu Cup. Jadi gimana ya? Kalau misalnya panjang yang di AutoCAD yang misalnya rencana Ucup itu ya, misalnya nggak cantik gitu, angkanya nggak bulat, 5, berapa, bisa dimasukin ke sini panjangnya, tidak apa-apa. Cuman kalau ingin dibulat berarti merubah rencana Ucup dong panjangnya. Seperti itu Cup. Kejawab nggak Cup kira-kira? Berarti kalau bisa mah dari AutoCAD-nya emang harus benar-benar ini ya. Nah seperti itu. Ya, jadi dikembangkan lagi ke rencana kita. Apakah rencana kita ingin diubah atau enggak. Jadi kan kalau misalnya rencana kita ada komanya ya 5, berapa gitu. Kalau di saatnya kita rubah berarti nanti ketika hasil output dari analisis kita akan berbeda juga. Seperti itu. Mungkin Cup. Oke, makasih Dik. Mantap. Oke, siap. Oke, bagaimana? Ada yang lain? Bagaimana? Atau sudah paham ya? Izin itu mungkin ya. Dik. Ya, mangga. Kalau buat struktur statis tak tentu itu sama berarti. Buat perletakan-perletakannya, step-stepnya. Ya. Siap. Menarik nih, Ilmi ya. Bagaimana dengan struktur statis tak tentu? Mungkin rekan-rekan di angkatan 20 ada yang tahu, mungkin ada yang lupa ya. Jadi ada struktur statis tak tentu ya. Tapi kita akan bahas, tenang ya. Struktur statis tak tentu nanti di depan di rangka batang kita bahas. Cuman pertanyaan Hilmi tadi, bagaimana cara-caranya sama? Ya Mi, sama. Cara-caranya sama, bisa dilakukan seperti yang tadi gitu. Meskipun itu struktur statis tak tentu ataupun tentu. Oke. Ini rekan-rekan, kalau misalnya saya ada yang salah, boleh tolong dikoreksi ya. Soalnya kan ini sharing aja lah, kita sama-sama belajar gitu. Baik. Udah Mi, kejawab? Oke, siap Dik, kejawab Dik. Oke, dari yang lain enggak? Udah? Yuk, barangkali ada pertanyaan? Atau kalau nggak ada, bisa dilanjut aja Dik. Oke. Nah, sekarang kita menarik nih. Bener nih, nggak ada yang tanya kan? Ntar nyesel. Bener? Nggak ada ya? Aman ya? Ah, ini mudah lah.
Aman. Nanti teman-teman apabila ingin mereview kembali bisa nonton di YouTube Departemen Pengembangan Akademik dan Keprovisian, dan nanti filenya atau file si modulnya dicantumkan di link deskripsi. Oke? Seperti itu, jangan lupa like, comment, and share, dan tetap dukung channel departemen kami. Terima kasih. Oke, lanjut kita ke rangka batang, teman-teman, di sini ya. Nah, ini ya yang tadi ya. Oke, nilainya sama. Nah, dan untuk memunculkan ini sama ya teman-teman, tinggal klik aja pada frame yang ingin diketahui datanya. Nah, ini dia rangka batang atau truss dalam bahasa Inggrisnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit, mungkin bukan menjelaskan ya, mereview sedikit mengenai struktur rangka batang, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya elemen rangka jembatan. Oke, struktur rangka ini kan banyak ya diaplikasikannya, bisa di rangka jembatan ataupun atap dan yang lainnya ya. Nah, di sini teman-teman coba kita kenali dulu ya secara singkat. Nah, ini ada elemen rangka jembatan. Nah, ini rangkanya itu yang di atas ini teman-teman. Nah, ini rangkanya. Dan yang di atas ini yang bentuk seperti ini merupakan bagian ikatan angin atas, yang di bawahnya juga ada nanti ikatan angin bawah, ya. Dan juga di sini ada peletakannya roll di depan peletakannya sendi, dan ini merupakan tampilan 3 dimensinya ya teman-teman, seperti itu. Dan ini merupakan alah melintang, nih, yang alah melintangnya itu dari sini ke sini, dan mohon maaf, arah memanjang ini dari sini ke sini, alah melintangnya itu ada yang ini ke sini, oke. Nanti juga ada nih batang-batang yang searah memanjang seperti itu ya. Nah, lalu nanti di atas di atas ikatan angin bawah ini, lalu nanti dikasih deck ya, deck atau ini beton ya, dicor nanti itu. Di atasnya itu dicor, kemudian dikasih aspal dengan kemiringan tertentu, biar nanti air hujan itu mengalir ke drainase ya. Di sebelah kiri kanan ini ada pembuangan air, lalu dibuang ke bawah seperti itu. Lalu mungkin ini kita akan belajar ini di semester berapa ya? Semester 7 ya, rekayasa jembatan kalau nggak salah. Semester 7 rekayasa jembatan kalau nggak salah ya. Dan itu dia ya, mengenai sedikit rangka jembatan, pengaplikasian rangka ya, di rangka jembatan. Dan di sini, nah ini mah udah familiar mungkin ya teman-teman, udah ngerjain TP juga di semester awal. Ada namanya rangka atap, nih rangka kuda-kuda ya, nih kuda-kuda. Ada yang namanya boarding ya, kalau masih ingat boarding, dan juga ada rank. Nah, lalu ada kaso. Seperti itu. Ini kalau terbuat dari kayu ya. Dan juga ada rangka atap yang terbuat dari misalnya dari baja atau galvalume ya. Nah, itu akan berbeda. Nah, di sini ada yang bertanya-tanya nih, anak kecil. Kenapa rangka tidak terbuat dari beton? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa rangka tidak terbuat dari beton? Ayo teman-teman. So nggak apa-apa jawab. Saya juga tahu ini teman-teman pada tahu, cuman nggak mau ngomong ini tuh ya. Biar interaktif. Coba dari Hilmi atau Ucup, apa yang lainnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa rangka tidak terbuat dari beton? Halo? Kenapa ya kira-kira? Langsung dijawab sama Diki aja deh. Oh, oke, itu ada yang menjawab. Koreksi ya, takut salah ya Bang ya. Siap. Karena beton. Siapa itu? Nama dulu. Siapa ya? Nopal Bang. Oh, siap Bang Nopal. Silakan Bang. Karena beton itu biasanya karakteristiknya kurang kuat untuk menerima gaya tarik Bang. Betul gak Bang? Ya, aplaus untuk Bang Nopal, betul sekali ya jawabannya. Karena teman-teman, rangka batang ini didesain hanya untuk menahan gaya tarik dan juga tekan ya. Tidak dapat menahan momen dan juga shear atau geser. Oke. Nah, berbeda halnya dengan ini kan, dengan beton. Kalau beton itu dapat menerima momen, shear dan dapat menerima momen gaya geser ya. Dan juga beton ini
sebenarnya nih ya, berbicara mengenai beton sedikit, beton itu sangat bagus dalam menerima gaya tekan ya, atau gaya tekan ya. Cuman kekurangan beton adalah dalam gaya tarik. Nah, seperti itu. Jadi tidak pantas atau tidak bisa digunakan untuk rangka batang. Dikarenakan yang tadi, oke, rangka batang terdapat gaya tarik dan juga gaya tekan. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu kan di dalam beton juga ada yang namanya beton bertulang. Itu ketika kita memasukkan tulangan ke dalam beton, itu untuk menahan gaya tariknya. Oke? Seperti itu. Mantap. Dan kita lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada titik buhul atau titik kumpul. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika misalnya ini ya, bukan kayu, misalnya ini dari baja ya, si struktur kuda-kuda ini. Dan di setiap titik kumpul ini atau titik pertemuan ini yang disebut dengan titik buhul ya, atau titik kumpul. Jadi setiap gaya yang bekerja pada batang ini semuanya akan disalurkan, ditransferkan ke titik buhul. Oke? Jadi tidak ada di batang itu berupa gaya-gaya yang misalnya tegak lurus ya ke bawah gitu, ke gravitasnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini juga nih kita lihat ya di sini mengenai buhul atau titik kumpul ya teman-teman. Nah, ya teman-teman lihat di sini batang. Nah, ini ya yang beda penyebutannya. Kalau rangka batang itu kita sebutnya batangnya. Ini tuh batang. Ini juga batang. Bukan balok ya. Kalau balok kan yang sebelumnya yang tadi. Balok, kolom kan. Kalau sekarang kita berbicaranya batang. Nah, ini dia ya ada batang. Lalu nih teman-teman bisa lihat nih yang ini. Yang saya tunjukkan nih ya dengan kursor. Ini merupakan plat bajanya, plat buhul ya. Plat buhulnya. Nah, ini digunakan untuk membantu menyambungkan si batang-batang ini teman-teman. Tentunya dengan penghubung bisa pakai baut atau paku dan yang lainnya ya. Tentunya. Nah, di sini dan di sini juga sangat diperhatikan. Mohon maaf ya teman-teman sedikit noise ya. Mohon maaf banget ada saudara tiba-tiba datang aja ke rumah. Oke, lanjut ya. Dan ini setiap dimensi dari baut dan juga letak ini diperhitungkan teman-teman ya. Diperhitungkan si besar atau lebar si plat buhul ini juga diperhitungkan. Jadi jangan sampai ini terlalu berdekatan dengan baut karena nanti bisa sobek. Dan juga jangan terlalu lebar nih si plat buhulnya karena plat buhul itu plat baja ini berat ya teman-teman ya. Kalau nggak salah kan berat jenis dari beton itu sekitar 2,4 ton per meter kubik lah ya. Kalau baja ini 7,8 ton per meter kubik. Jadi kalau ininya terlalu gede ya juga bahaya ya. Seperti itu. Karena berat. Dan di sini ada titik kumpul. Nah, nanti di titik kumpul ini harus stabil, teman-teman. Nggak boleh bergerak. Karena kalau ini nggak stabil, nanti rangka batang teman-teman bisa berubah bentuk ya. Berubah bentuknya. Seperti itu. Oke ya, di sini juga ada penjelasannya sedikit dari saya. Mungkin ini kita akan belajarnya di struktur baja, teman-teman. Saya juga belum ya, cuman sedikit search saya juga. Nanti kita akan belajar di struktur baja semester 5, kalau nggak salah struktur baja 1. Semester 5 kita belajar nanti ya. Nah, ini dia. Semua beban dialirkan ke titik kumpul. Nah, ini kan jembatan nih misalnya teman-teman. Lalu di sini itu jalannya kan. Nah, ini kan diberi pembebanan merata misalnya, pembebanan merata. Nah, lalu ini akan si beban ini didistribusikan ke titik-titiknya, ke titik kumpulnya. Nah, yang sebelah sini nih, ke sebelah sini kan. Kalau yang ini berarti menerima setengahnya lah kira-kira ya. Kalau yang ini semua beban yang di sini didistribusikan ke sebelah sini. Kalau yang ini didistribusikan ke sebelah sini dan ini setengahnya. Nah, kalau kurang lebih lah seperti ini nih. Ya, gaya-gayanya menjadi terpusat. Itu dia mengenai rangka batang. Dan selanjutnya kita membahas tentang stabilitas rangka batang, teman-teman. Nah, pasti teman-teman juga udah pernah mendengar ya bahwasanya rangka berbentuk segitiga itu lebih stabil daripada segi empat atau persegi. Karena rangka persegi ini kan labil ya, bisa berubah bentuk kalau diberi gaya. Seperti teman-teman lihat nih, garis putus-putus ini menjadi jajar genjang ketika diberikan gaya. Karena apa? Karena ini tidak ada brace ya. Kalau brace itu merupakan ini nih, batang untuk menahannya. Untuk menahannya, coba kita gambar. Oke, nah yang ini nih. Nah, ini brace ya. Tidak ada yang seperti ini, jadi ya labil si struktur ini.
Oke, kita lanjutkan ke bawah. Nah, untuk menentukan nih si rangka batang ini atau ya stabil atau tidaknya, ada di sini teman-teman rumusnya ya. B ditambah dengan R sama dengan 2J untuk statis tertentu ya. Keterangannya itu adalah B jumlah batangnya, R-nya itu jumlah reaksi peletakan, reaksinya ya, langsung J-nya itu adalah jumlah dari titik kumpul. Ya, coba di sini kan ada ketika B tambah R lebih dari 2J berarti statis tak tentu. Nih yang seperti disinggung sama Bang Hilmi tadi ya. Kemudian di sini ada B ditambah dengan R kurang dari 2J, maka ini labil. Nah, jadi ketika teman-teman mengecek struktur struktur rangka batang teman-teman, ketika hasilnya kurang dari J, kurang dari 2J yang B tambah R, jangan dihitung ya. Karena itu udah pasti bakal labil ya. Sudah pasti bakal labil. Jadi strukturnya salah, jangan itu. Kurang dari 2J yang ini ya. Kalau misalnya sorry. Kalau misalnya B tambah R kurang dari 2J. Nah, kalau misalnya B tambah R lebih dari 2J, statis tak tentu. Coba kita lihat nih, ada kasus di sini teman-teman. Nah, di sini ya, rangka batang ini nih. Ini kan peletakannya roll, di sebelah sana peletakannya sendi. Di sini kalau teman-teman hitung nih, si batangnya ada 21 ya, dan ini reaksi peletakan. Di sini kan roll menerima satu reaksi ya. Kalau sendi 2 kan, berarti 2 tambah 1 3. Berarti totalnya B tambah R adalah 24. Sekarang 2J nih, hitung joinnya teman-teman. Hitung joinnya ada 12. Nah, lalu 12 ini tipe ya, bukan 1, harusnya 2. Harusnya 2 dikali 12 itu isinya adalah 24. Seperti itu, ini berarti B tambah R sama dengan 2J kan? Nah, berarti struktur ini adalah statis tertentu. Oke, teman-teman bisa hitung. Aman ya untuk yang ini. Coba kita lanjut yang ke bawahnya. Di sini ada B tambah R. Di sini hanya ditambah ya teman-teman ya. Ditambah tuh. Bedanya dengan di atas ditambah 4 batang. Nah, jadi 28 dan 24. Nah, di sini berarti kan kasusnya itu B tambah R lebih dari 2J. Nah, berarti statis tak tentu. Nah, ini teman-teman mau bagaimanapun ya mencari dengan cara teman-teman yang statis tertentu ya yang teman-teman pelajari gitu, sigma moment terus dan selanjutnya ya, tidak akan pernah ketemu ya. Karena ini kasusnya adalah statis tak tentu. Tapi jangan khawatir, jangan galau, jangan risau. Teman-teman bisa menemukannya di Unstruct 2. Nah, ya. Nah, mungkin rekan-rekan udah dapat nih rekan-rekan 2019 udah mendapatkan bagaimana cara menghitung struktur statis tak tentu. Oke. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan metode fleksibilitas atau metode gaya ya, teman-teman. Jadi kenapa ini kok si rangkanya bisa disebut statis tak tentu? Rangka ini kelebihan batang, teman-teman. Ya, stabilnya itu udah segini, malah kita coba lebih batangnya. Nah, jadi maka jadi statis tak tentu. Seperti itu ya. Jadi kita kasusnya nanti harus dihilangkan. Nantilah kita belajar ya. Seperti itu. Coba nih ada yang bisa tebak nggak? Di sebelah kanan ini nih, yang ini nih. Ini bagaimana nih kasusnya? Silakan. Silakan. Ada yang bisa jawab? Tengah silakan, teman-teman. Ada yang bisa jawab? Oke, mungkin jaringan ya, terkendala jaringan. Baik, di sebelah kanan ini udah, teman-teman jangan perlu dihitung ya, jangan perlu dihitung pakai ini, sudah pasti ini labil teman-teman. Kenapa? Karena di sini tidak ada brace ya. Nah, tidak ada batang lagi. Ini akan labil teman-teman si struktur ini. Dan ini juga statusnya sama akan labil. Oke, itu dia ya untuk sedikit pengantar mengenai rangka batang. Oke, langsung kita ke soal nih. Oke, nah di sini nih ya. Kita akan menggunakan struktur ini, mari kita analisis bersama-sama, tapi seperti biasa, kita di sini menghiraukan beban angin, beban hidup, kita hanya menggunakan beban mati eksternal ya, yaitu sebesar 500 dan juga 200 kg. Baik, yuk kita mulai. Caranya adalah kita pergi ke sub kita kemudian ke file, kita buka lembar baru ya, atau window baru, new model. Di sini terserah teman-teman nanti mau save atau tidak, saya pilih no.
Di sini kita, teman-teman nanti kalau udah mahir bisa pilih 2D Truss ya teman-teman. Cuman kita pakai grid only lagi biar nambah mahir nih, nambah kenal dengan ini nih, grid line. Nih, untuk X-nya, coba kita hitung ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk Z-nya berarti 1, 2, 3 ya. Seperti itu. Dan jaraknya adalah 2 dan 1,5. Oke. Coba kita ubah jadi 5 ya tadi ya. 5, ini kita pakai 1 saja, dan Z-nya itu adalah 3. Untuk jarak X-nya itu, tadi adalah 2 meter. Untuk Y-nya itu ya, Y-nya nggak dihitung, Z-nya itu adalah 1,5. Pastikan ini satuannya adalah meter ya, kilonewton meter Celsius. Oke, teman-teman. Kita beli oke. Baik, ini tampilan XY-nya ya. Tampilan XY dari atas nih, satu garis kayak gini. Kita ubah ke XZ. Nah, di sini ya, sudah ada. Yuk, mari kita gambar frame-nya, teman-teman. Gambar batangnya. Nih, dari awal di sini. Dan di sini, teman-teman jangan lewatkan di setiap titik ini. Ya, jangan sampai dilewatkan. Oke, kita bikin ya. Ini udah 2 meter, benar. Oke, lalu untuk melepasnya, klik kanan. Oke, lalu kita coba di sini. Oke, ke atas. Lalu ke bawah. Lalu ke sini. Lalu ke sini. Kita lepaskan, klik kanan. Lalu kita gambar dari atas ke bawah. Kita klik kanan lagi. Oke, seperti ini. Sudah jadi ya teman-teman ya, rangka batang kita. Cuman ada yang kurang nih. Kurang apa? Kurang peletakan. Coba kita beri peletakan di sini. Tadi di soal itu, di sebelah kirinya sendi ya, sebelah kanan roll. Kita kasih di sini sendi, kita ke assign, kemudian join, lalu ke restrain, kemudian kita kasih sendi, apply. Oke, sudah teraplikasikan. Lalu klik kanan, kita aplikasikan roll, klik OK. Baik, sebenarnya teman-teman ya, dalam SAP 2000 itu, cara menggambar atau ngedraw frame ya, terus mengaplikasikan pembebanan, dan segala rupanya itu sama ya, tidak ada bedanya gitu. Cuma nanti aturan pembedaannya itu mungkin di frame-nya ya, di material pasti akan berbeda tuh teman-teman. Kalau misalnya mau pakai baja, pakai konkrit ya, terus di frame pasti bakal beda juga ya, maksudnya di penampang. Di penampangnya juga pasti bakal beda. Seperti itu sih. Kalau teknis cara menggambar, memodelkan, memasukkan pembebanan itu sama. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mengaplikasikan pembebanan di join kan? Oke, di join kita pilih saja join. Ini semua ya teman-teman ya. Nih kita pilih. Tadi di bawah ada nggak sih? Ada ya. Di bawah itu ada. Nih. Yang di sini itu tadi menerima gayanya itu bebannya itu 500, yang di sebelah sini 250. Baik. Coba setelah kita blok semuanya, atau kita seleksi join-joinnya, kita pilih ke side, lalu kita pilih ke join load. Ya, ingat, karena ini kita akan mengaplikasikan pembebanan ke join. Pilih force. Oke. Jangan lupa di sini kita kenalkan dulu. Oke. Di sini teman-teman, berarti ini kan searah sumbu jet ya, searah sumbu jet. Makanya kita menggunakan force global Z. Nah, karena Z itu positifnya ke atas, berarti untuk kasus saat ini kita kasih negatif ya, biar ke bawah. Negatif 250 dulu ya. 250, lalu kita apply. Sudah ada ya. Cuman yang di atas ini kan tadi 500 ya. Kita blok dulu nih, udah diblok ya, udah diblok. Lalu si 250 ini kita kalikan dengan 2. Jadi 500 ya. Nah, tadi bagaimana Bang cara kalinya? Tinggal ketikkan bintang, lalu kali mau dengan berapa ya. Seperti itu, lalu kita di sini apply. Jangan lupa ini replace ya. Jangan sampai add. Oke, udah ya. Kita klik OK aja.
Coba kita cek ya di sini, klik kanan pada join-nya, lalu kita cek load-nya. Udah benar ya, 500. Seperti itu teman-teman ya, udah sesuai nih dengan yang di modul kita ya. Udah sesuai. Kita tinggal melakukan analisa selanjutnya. Cuman, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa kita harus terlebih dahulu menghilangkan beban materialnya ya, beban sendiri materialnya. Kita ke define, kita ke load pattern. Nah, ini seperti biasa kita nolkan. Jangan lupa modify, pastikan di sini sudah berubah jadi 0. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ke Analyze, Set Analyze Option. Kemudian kita seperti biasa pilih ke Execute Plan ya. Kemudian kita klik OK. Baik. Nah, namun di sini ada yang khusus ya buat rangka batang. Nah, SAP 2000 ini teman-teman akan menjalankan semua yang kita perintahkan gitu kan. Nah, jadi kita harus merilis momen dari rangka batang ini. Kenapa? Karena kan rangka batang ini tidak dapat menerima momen dan juga shear. Oke ya? Paham ya? Nah, caranya bagaimana? Kita seleksi semuanya. Nih, di sini di toolbar ada ya untuk menyeleksi semuanya. Select all. Kita klik aja. Nah, sudah terseleksi semuanya. Lalu kita pergi ke assign, kemudian ke frame, kemudian ke release partial fixed. Oke, kita akan merilis si momennya agar si rangka batang ini tidak terjadi momen, teman-teman. Kita klik. Nah, di sini kita checklist ya, atau centang. Kita klik OK. Baik. Mana dia? Nah, ini dia. Ini indikasinya ya. Sudah terputus. Dan untuk versi yang lain mungkin ini akan tidak ada lagi batang ke sini ya. Akan kosong nih. Hanya sampai ke titik-titik ini. Ini dia, kita sudah merilis si momennya. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menganalisa. Seperti biasa untuk modal, kita do not run case. Do not run. Kita run now. Dan di sini juga harus save dulu rangka batang. Oke, teman-teman, sudah selesai. Ternyata tadi di sebelah kanan ya. Coba coba kita lihat teman-teman di sini. Ini yang sebelah kanan ini merupakan deformasinya ya. Coba kita lihat di sebelah kiri ini, kita akan cari kita lihat deformasinya teman-teman. Kita ke sini, oh sorry salah. Nah, ke ini ya. Kita ke atasin lagi karena menghalangi. Kita klik OK. Oke, sorry. Coba ini kita klik ke sini, lalu kita ke sini, lalu kita ke oke. Nah, sudah ya. Enaknya kita satu window aja teman-teman ya. Kita close aja. Nah, ini dia ya. Deformasi nih. Ini kan yang awalnya nih yang berwarna biru sebelum deformasi. Dan yang hitam ini setelah deformasi. Seperti biasa teman-teman bisa kok klik di sini nih. Di join-nya. Nah, ini dia. Terjadi translasi ya ke sebelah kanan ya. Secara sumbu X nih. Bisa teman-teman lihat. Di sini menjauhi nih. Asalnya di sini, kemudian berubah ke sini. Seleksi peletakannya. Baik, seperti itu. Kita close aja. Kalau di sini pasti akan 0 semuanya teman-teman. Karena tidak terjadi apa-apa ya. 0. Itu untuk deformasi. Sekarang kita coba cek join-nya. Join. Cek reaksi per peletakan. Kita ke apply. Atau oke juga nggak apa-apa ya. Oke. Nih, 1375. Nih ya, 1375 peletakannya di masing-masing peletakan. Oke, itu dia. Sekarang coba kita nyari gaya. Kita cek dulu ya. Sebelum kita ke gaya aksial, kita cek dulu. Apakah ini mohon maaf teman-teman ya. Tadi ada keponakan lagi. Baik, di sini apakah ini sudah tidak ada momen? Coba kita cek ya. Kita pilih momen lalu apply. Oke. Sudah tidak ada ya, teman-teman? Berarti udah benar. Coba shear-nya. Oke, tidak ada lagi ya. Benar. Coba kita ke aksial. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini merupakan gaya dalam aksialnya ya.
Tadi udah kita cek, tidak ada momen dan juga tidak ada shear. Nah, sudah benar ya. Dan yang berwarna biru ini merupakan batang tarik. Nah, yang berwarna merah ini merupakan batang tekan ya, teman-teman. Kita bisa lihat ya, dengan seksama. Baik, selanjutnya itu dia sudah selesai mengenai rangka batang, teman-teman ya. Sampai kita melakukan analisis, menganalisa gaya dalam dan juga, mohon maaf, dan juga reaksi peletakannya. Nih, untuk selanjutnya, ya kita ya udah melakukan langkah-langkah ini ya. Bagi teman-teman yang ingin mengulanginya lagi, bisa ikuti tahap-tahap di sini, ataupun nanti bisa mengikuti video pembelajarannya yang ada di YouTube. Akan diupload ya di sini. Nah, tadi kan ada ya yang kita kenal dengan batang tarik dan batang tekan. Nah, coba saya pengen nanya nih. Misalnya saya gambar ya, pakai yang ini dulu aja deh. Bentar ya. Misalnya ini si trustnya. Ya, misalnya ini trust ya. Misalnya ini, kok gitu, sorry. Maaf, keluar tadi. Oke. Mana tadi yang gambar saya? Oh, di atas sini. Sorry ya, teman-teman. Kita pindahkan ke sini nih. Coba kita ubah dulu warnanya mungkin ya. Kita ke komen, kita ke pensil, kita ganti warnanya sama warna merah. Coba. Oke. Nah, coba saya ingin tahu nih rekan-rekan. Yang diagonal ini ya, batang diagonal ini tekan atau tarik? Coba. Silakan. Ini gayanya menuju ke titik ini ya. Titik kumpul di sini. Tekan. Ya, benar ya. Tadi siapa tuh? Benar, tekan ya. Kalau yang ini? Ada yang tahu? Menjauhi titik. Oke, benar ya. Tarik. Mantap. Dan misalnya juga di sini. Coba sebentar. Nah, ini. Sebentar ya, teman. Saya gambar dulu. Kita rubah warnanya. Udah merah. Nah, kalian tadi kan di sini ada katanya tekan ya. Dan juga di sini ada juga tarik ya. Nah, coba ada yang tahu nggak teman? Di sebelah sini, di titik ini nih, gaya yang terjadi pada batang ini arahnya ke sini atau ke sini? Oke. Oh, mohon maaf. Ini keluar ya? Iya, share screen-nya keluar, Bang. Jadi keluar dik. Keluar ya. Bentar ya, saya coba masuk lagi. Tapi alhamdulillahnya materi kita emang sudah selesai. Tadi cuman sedikit ini aja. Coba saya berusaha masuk lagi. Tapi Cup, ini materi udah tersampaikan semua sampai ke rangka batang. Bagi yang rekan-rekan yang ingin ditanyakan, enggak, silakan. Mangga. Oke. Enggak, dari rekan-rekan mungkin ada yang mau nanya nih dari mulai BIM ya, struktur sederhana, BIM, terus ke portal, dan terakhir kita ke rangka batang. Silakan. Ada? Bagaimana teman-teman? Atau ada yang mau jawab pertanyaan saya? Silakan. Nih, di antara dua gaya ini yang benar yang mana nih? Gaya ini ke sebelah kiri atau ke kanan? Silakan. Mangga. Izin menjawab. Ke Ya, kiri. mangga. Kiri. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi gayanya itu adalah ke kiri. Kenapa? Karena itu
kan tarik ya. Tarik itu adalah menjauhi titik. Nah, kan di sini juga akan terjadi tarik ya. Jadi aksi reaksi dengan ini. Ini tarik ke sini, ini juga akan jadi tarik ke sini. Seperti itu. Oke, mantap. Sudah selesai ternyata. Tidak terasa ya teman-teman. Pembahasan kita sudah rampung tuh. Sudah selesai. Dan ini SAP 2000-nya juga sudah selesai. Dan seperti biasa apabila teman-teman ingin mengecek di salah satu batang ini ya, mengecek secara detail, teman-teman bisa klik ke kanan aja. Misalnya pada batang ini ya, saya klik kanan, nah akan timbul seperti ini. Oke. Nih, ada aksialnya berapa nih ya? Min 1250 nih. Kalau teman-teman misalnya ingin menentukan jaraknya, ingin digeser, gak apa-apa silakan. Kalau ingin spesifik, teman bisa tentukan di sini, misalnya di 2 meter berapa. Kok ke enter. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya sudah selesai ya, teman-teman bisa keluar dengan membuka gembok ini. Cuma nih, untuk tahap selanjutnya ya, tahap selanjutnya apabila kita mendesain material, terus sectionnya juga, kita bisa menggunakan desain teman-teman, ngecek. Misalnya kita menggunakan baja ya, kita ngecek ke sini, start desainnya, apakah baja kita itu udah aman atau enggak ya, nanti ada indikasinya, bisa pakai angka dan juga warna. Dan beton juga sama, nanti kita pilih ke sini dan juga ke sini. Seperti itu teman-teman, cuman karena kita tidak mendefinisikan apapun ya, jadi kita tidak bisa menggunakan itu. Baik, itu aja mungkin udah selesai. Enggak? Beli ayam yang ditanyakan. Iya, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Atau mungkin nanti bisa bertanya di grup pelatihan software ya, Dik. Mungkin barangkali kalau misalnya ada pertanyaan lebih. Dik, ini udah Dik. Bang Diki. Oke. Udah cukup ya? Ya, itu aja mungkin teman-teman ya yang bisa saya sharing gitu ke teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya penyampaiannya kurang jelas atau misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih nih Bang Diki udah nyampein materinya dengan sangat detail sekali. Waduh. Oke, untuk selanjutnya mungkin latihan SAP selanjutnya bakal dilaksanain di waktu yang nanti bakal diinfoin. Yang pertama, ini adalah menggambar model struktur rumah 2 lantai. Lalu yang kedua, merencanakan material struktur. Lalu yang ketiga, membuat penampang struktur. Yang keempat, menggambar kolom, balok, dan plat. Lalu yang kelima, menetapkan jenis peletakan atau restraint. Yang keenam adalah meshing plat lantainya. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin dipersiapkan. Jadi untuk dasar-dasar dulu diperkuat supaya bisa nggak kaget gitu untuk pengaplikasian si latihan software selanjutnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi link form yang di-share di grup dan di chat room Zoom meeting ini ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih buat partisipasi mengikuti pelatihan software ini. Jangan lupa untuk selalu ikut pelatihan software ini karena ini sangat bermanfaat untuk karir kita di teknik sipilan ya. Oke, baik. Mungkin mohon maaf bila dari saya selaku moderator ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan nantikan ya juga nih buat pertemuan selanjutnya bakal lebih menarik karena akan membahas rumah 2 lantai. Wah, itu sangat menarik sekali. Betul banget.